Halo guys, selamat datang kembali di Saudara FR Channel. Hari ini gue lagi pengen ngobrol produktif bareng salah satu anak muda yang cukup inspiratif. Konten ini gue bikin sekaligus juga buat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2021. Nah, anak muda ini, dia kenapa gue bilang sebagai anak muda yang inspiratif, karena dia ini merupakan salah satu kader Indonesia Timur yang berproses di organisasi GMNI. Menariknya, dia merupakan anak muda Maluku pertama yang menjadi sekretaris jenderal dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nanti kita ketemu orangnya, kita ngobrol-ngobrol langsung dan kita tanya apa yang memotivasi dia sehingga dia bisa ada di titik seperti saat ini, dan kita minta tips, saran serta motivasi buat teman-teman yang menyaksikan video ini biar bisa lebih maju, lebih berkembang, dan yang paling terpenting bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke guys, ikutin terus perjalanan gua and enjoy the video. Halo Bung, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya udah memenuhi undangan gua di siang hari ini. Biar lebih enak Bung, kita ngobrol sambil buka masker ya Bung ya. Boleh. Udah swab kan kemarin. Swab, iya. Karena janjian kemarin kan kita pertemuan hari ini harus untuk menjaga kondisi kesehatan masing-masing, ya maka kita harus swab. Tapi tetap kita harus bawa masker. Saat ini gue udah bareng sama salah satu anak muda inspiratif dari Maluku, namanya Bung Sujahri Somar. Nah, beliau ini merupakan salah satu kader terbaik di salah satu organisasi nasional. Nah, untuk lebih lanjut, kita bisa tanya-tanya nih. Nah Bung, sebelum gue masuk lebih jauh, Bung jelasin sedikit, GMNI itu apa? Biar teman-teman di rumah yang memang belum tahu GMNI itu apa juga mereka bisa mengetahui, dan siapa tahu ada yang menonton video ini juga jadi termotivasi untuk mengikuti proses kaderisasi di GMNI. GMNI itu adalah Indonesia Mini, begitu kan? Yang dimana secara sejarahnya GMNI itu lahir atas dasar peleburan 3 organisasi. Yang pertama adalah Gerakan Mahasiswa Merdeka, Gerakan Mahasiswa Marhainis, yang berikutnya adalah Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Karena 3 organisasi ini mempunyai asas yang satu, yaitu Marhainisme, sehingga ada proses penyamaan persepsi untuk penggabungan satu organisasi, yaitu GMNI, dan kongres pertamanya itu dilakukan di Surabaya, dan ketua umum pertama itu adalah Hadi Prabowo menjadi ketua umum GMNI pertama itu pada tanggal 23 Maret 1994, itu yang dikenal dengan hari lahir GMNI. Kira-kira seperti itu. Bung, profil Bung itu seperti apa? Awal pertama kali Bung meniti karir, terus daerah asal Bung dari mana? Kemudian posisi Bung di organisasi GMNI apa? Biar teman-teman semua bisa tahu. Yang pertama, saya di Kongres 21 GMNI Kota Ambon. Saya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI periode 2019-2022, 3 tahun begitu dalam pengurusan periodisasi. Dan berikutnya itu saya asal dari Pulau K, Maluku Tenggara, asal kultur saya, dan saya waktu selepas SMA dari Pondok Pesantren Al Ikhlas Tual itu, saya langsung masuk ke Institut Agama Islam Negeri Ambon, atau disebut dengan IAIN Ambon. Saya menggeluti ilmu pengetahuan di situ dimulai dari 2011. Dan saya mulai memasuki GMNI itu sendiri sebenarnya dari 2011 saya masuk. Cuman ada beberapa kendala, reschedule lagi ke 2012. 2012 saya berproses, dan 2015 itu
saya menjadi sekretaris komisariat. Oh, sekretaris Komisariat komisariat. Jadi Tarbiyah. itu apa namanya? Jabatan pertama dalam GMNI. awal proses kader Ya, di GMNI. GMNI itu sendiri. Jadi 2015, 2016 itu saya masa periodisasi itu, fase daripada awal penggemblengan internal GMNI itu seperti itu. Dari struktur yang saya geluti sekretaris komisariat, selepas itu masuk kepada momentum konferensi cabang, selepas itu memang ada beberapa dinamika. Saya lagi masuk terpilih sebagai salah satu wakil ketua DPC GMNI Kota Ambon juga. Itu periode waktu itu saya masuk sebagai pergantian antar waktu 2017-2018 waktu itu. Sehingga di tahun 2018 itu sendiri saya terpilih lagi pada momentum konferensi GMNI Ambon itu sebagai ketua cabang GMNI Ambon. Definitif langsung periode 2018-2020. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena selain beliau ini masih muda, dari apa yang diceritakan berdasarkan pengalamannya itu yang saya tangkap, dia salah satu anak muda yang pernah berproses di pesantren, kemudian masuk ke salah satu universitas yang notabene itu Institut Keagamaan Islam atau biasa disebut IAIN. Nah, seharusnya beliau ini dia agamis, tapi ya agamis religius, tapi dia kombinasikan dengan ikut dalam proses kaderisasi di GMNI yang kita tahu bahwa di situ banyak teman-teman yang memang nasionalis ya. Jadi ini the real religius dan nasionalis. Oke Bung, kenapa harus GMNI? Kenapa harus GMNI? Karena berangkat dari problem konflik horizontal. 99 di Provinsi Maluku secara kolektif. Ketika itu terjadi, meninggalkan satu pesan dan kesan buruk bagi anak-anak kecil yang waktu itu saya masih berumur 5 tahun pada konflik itu, sehingga pada momentum konflik itu saya mulai tumbuh remaja dan dewasa, masuk pada ranah perkuliahan akademik begitu dalam melaksanakan agenda-agenda kemahasiswaan. Nah, saya berpikir begini, kita di Maluku itu hari ini dalam posisi segregasi, perpisahan antara agama dan pengelompokan itu ada, dan itu terjadi, itu realistis pasca konflik horizontal itu terjadi. Nah, sehingga saya memilih untuk masuk GMNI karena apa? Di GMNI itu sendiri ada Protestan, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Itulah alasan saya memilih masuk GMNI. Dan disitulah Indonesia Mini dibangun dari situ. Dengan berbagai kultur yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, kita disatukan penyamaan persepsi soal nation state kebangsaan hari ini. Persoalan karakter nation and karakter building. Di situ kita belajar soal pemikiran-pemikiran Bung Karno dan lain sebagainya. Tentu tujuannya cuma satu, untuk menuju cita-cita Indonesia yang kita impikan bersama. Ya. Ini luar biasa. Jadi teman-teman di rumah, ini bisa jadi salah satu motivasi ya sebenarnya. Sebelum sebenarnya di akhir nanti saya pengen minta closing statement atau motivasi yang disampaikan oleh Bung Sujari, tapi beliau sudah komplit untuk menyampaikan penyampaiannya pada siang hari ini. Nah Bung, gue pengen explore lagi lebih dalam. Tadi Bung udah menyampaikan kenapa harus GMNI, karena memang Bung pengen mengkombinasikan semua elemen yang Bung pahami, mulai dari religius sampai nasionalis. Apalagi tadi Bung sampaikan bahwa karena salah satu alasannya itu adalah konflik di Maluku pada tahun 99. Nah Bung, ketika Bung masuk berproses dalam organisasi GMNI, sekelas GMNI yang tentu ini merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang cukup besar di Indonesia ya. Apa yang menjadi motivasi untuk Bung ikut dalam pertarungan Kongres kemarin hingga mencapai kemenangan? Yang sebenarnya kalau pertanyaannya semua orang mungkin sama lah ya. Seperti kata abang tadi juga, bahwa kita memulai dari from zero to hero gitu kan, dari 0 ke 100, kira-kira seperti itu. Nah, saya pengalaman tadi yang beberapa penyampaian saya sampaikan, bahwa saya berproses itu dimulai dari komisariat, tentu dari 0. Penggemblengan itu ada, dan soal pembangunan organisasi ini itu mulai muncul ketika saya terpilih sebagai sekretaris komisariat. Itu yang menantang saya untuk membangun komisariat di wilayah kampus yang notabene dalam tanda petik Islam begitu kan.
ideologinya dan lain sebagainya gitu kan. Dengan masuknya ideologi marhainisme itu sendiri, ya memang kita punya kendala juga di dalam di tahun 2015, pasca 2015 juga itu ada kendala-kendala itu. Nah, sehingga itu mempunyai tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana kita menjalankan aktivitas organisasi di internal kampus yang notabene-nya Islam itu tersendiri, karena GMIN itu punya ciri khas tersendiri di berbagai kampus-kampus Islam, dan itu terjadi. Ada framing seperti sekuler, ya kan? Ada framing seperti seperti PKI, dan itu terjadi di mana-mana. Dan framing ini membuat kita berproses itu dengan penuh tantangan, sehingga butuh konsentrasi kita untuk menjalankan kaderisasi ini dengan betul-betul kita mempunyai satu proyeksi yang jelas soal pengembangan kader secara kuantitas dan kualitas kader. Dan itu terbangun di kampus yang berbasis Islam. Keren. Jadi memang ketika kita mau membawa GMNI ke salah satu universitas atau kampus perguruan tinggi yang sifatnya religius atau kampus-kampus muslim misalkan, ini memang menjadi dinamika atau salah satu juga suatu tantangan yang besar ya, khusus untuk kader-kader yang baru, misalkan di kampus-kampus baru yang baru membuka komisariat atau cabang ya gitu ya, GMNI itu jadi tantangan tersendiri, sehingga nanti kader-kader ini juga lambat laun dia akan berproses dan menjadi matang, dia menjadi lebih berkualitas karena tantangannya lebih beda daripada universitas umum ya, gitu. Keren. Kemarin tahun berapa kongres waktu pada saat terpilih? 2019. Waktu 2019 itu ada kader-kader lain ya dari khususnya Indonesia Timur, apakah ada yang ikut bertarung dalam kongres kemarin? Momentum politik GMNI itu 2019 itu memang penuh dinamika GMNI secara nasional begitu kan, karena momentumnya adalah momentum kongres. Kongres itu adalah forum tertinggi di internal organisasi GMNI itu sendiri. Nah, memang dalam politik internal GMNI itu memang ada beberapa kader yang juga, cuman kita atas dasar kebersamaan untuk membangun GMNI ini tanpa embel-embel intrik-intrik politik yang kuat begitu kan, sehingga ke depan kita mempunyai konsistensi dalam membangun sebuah organisasi yang berskala nasional begitu. Nah, Bung, saya dengar-dengar Bung ini merupakan salah satu kader terbaik Maluku. Kenapa saya bilang kader terbaik GMNI Maluku? Karena sejarah mencatat bahwa Bung adalah putra Maluku pertama yang menduduki posisi sekretaris jenderal DPP GMNI. Apa kesan Bung? Bung melihat ini sebagai satu prestasi atau seperti apa? Tentu satu prestasi, dan saya kira kader-kader juga bangga hari ini. Bukan hanya kebanggaan secara diri sendiri, tapi secara kolektif juga, karena ini baru pernah sejak 23 Maret 1954 GMNI itu lahir. Pada tahun 1966 GMNI masuk ke Kota Ambon. Di tahun 2019 baru pernah ya kan terpilih menjadi sekretaris jenderal, orang nomor 2 lah kira-kira seperti itu. Memang sebelumnya ada kader-kader juga yang mengisi pos-pos di struktur DPP. Waktu itu nomenklaturnya masih presidium GMNI. Misalnya ada Bang Ekber Watubun, Bang Elvis Watubun, ada Bang Raymond Amtu, Bang Martinus Karlewi, dan ada sebelum-sebelumnya itu juga ada beberapa kader yang mengisi. Tapi hari ini memang saya kira ini adalah peras keringat bersama kader-kader GMNI Maluku, baik itu kader biasa, anggota dan lain sebagainya, itu untuk kemudian mendorong saya untuk kemudian menjadi sekjen DPP hari ini. Cukup bijak. Jadi memang dalam satu teamwork atau proses berorganisasi itu kita tidak bisa mengklaim usaha kita sendiri, karena dibutuhkan kerja kolektif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, saat ini tujuan itu telah tercapai seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Sujari. Dia tidak mengklaim bahwa proses ini dia berjalan sendiri. Ada senior-senior yang juga punya peran penting, maupun rekan-rekan seperjuangan memiliki peran penting dalam proses dia hari ini bisa sampai ke titik seperti saat ini. Jadi pada intinya kita memang harus tetap merajut silaturahmi dengan sesama kawan, saudara, kerabat, kolega maupun lintas organisasi ya. Karena itu juga merupakan faktor penunjang kita untuk berproses lebih baik ke depan. Nah, Bung, setelah Bung menjadi sekjen, kira-kira ada kendala-kendala lain kan? Karena kan kita tahu bahwa ketika Bung menjadi sekjen, ruang lingkup kerja Bung itu bukan cuma sebatas di Maluku, tapi dari
Sabang sampai Merauke. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kurang lebih cabang game ini itu bisa mencapai 190 cabang ya. Nah ini membutuhkan hampir 200 ya. Nah ini membutuhkan kerja ekstra. Apakah Bung ketika mengunjungi satu wilayah, satu cabang yang ada di daerah-daerah ada kendala tersendiri atau misalkan Bung merasa minder karena keterbatasan dengan dialeknya atau dengan kultur budayanya, itu kira-kira seperti apa Bung? Ya, mungkin itulah apa namanya bingkai keindonesiaan kita hari ini kan, berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Memang itu ada kendala, itu memang pasti ada. Masing mempunyai ciri khas tersendiri sehingga kadang-kadang juga dalam dialek keseharian ya agak apa namanya terkendala bingung loh gimana caranya apa, karena bahasa itu kan kadang-kadang orang nggak pakai bahasa Indonesia yang baku, tetapi masih ada dialek lokal dan lain sebagainya. Jadi sehingga kita kadang-kadang juga saya kadang-kadang kalau lagi berdiskusi atau lain sebagainya cuman memantau apa namanya pengen menafsirkan bahasanya seperti ini. Tapi itu justru gini Bung, dalam kondisi kayak gitu itu dapat menambah juga wawasan kita untuk mengetahui daerah-daerah yang ada di Indonesia secara keseluruhan, dan itu poin plusnya. Itu poin plusnya. Dari situ kita kan dari SD, SMP itu SMA kita belajar hanya sekedar teori kan, Indonesia berbeda-beda tetap satu dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita terjun langsung ke lapangan, kita merasa Indonesia itu seutuhnya begitu loh. Oh benar, yang saya belajar dulu itu seperti ini. Inilah bingkai Indonesia yang sesungguhnya. Dari bahasa ke wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera, wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu kita menemukan apa namanya esensi kita berbangsa dan bernegara itu yang sesungguhnya seperti ini. Luar biasa, Bung. Sebagai pemuda yang inspiratif dan inovatif maupun progresif, tentu Bung pasti punya tujuan ke depan. Nah setelah sekjen, apa tujuan Bung? Setelah sekjen tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang paling penting itu ya? Yang paling penting adalah tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Dimanapun kita berada, mau dalam struktural, mau non struktural, tetap berikan terbaik untuk bangsa dan negara. Karena semangat kita adalah semangat merah putih, semangat kebangsaan, progresif dan revolusioner. Itu tetap harus menyala-nyala dalam jiwanya kader GMI itu sendiri. Luar biasa Bung. Bung, apa pesan dan motivasi buat teman-teman atau kader-kader GMI di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia Timur dan Maluku? Saya harap teman-teman harus mampu bertransformasi sesuai dengan tantangan zaman yang berikutnya. Jangan absen dalam menjadi mitra kritis pemerintah hari ini, begitu kira-kira. Harus tampil sebagai mitra kritis, di satu sisi juga harus sebagai mitra strategis, begitu kan. Karena kita kembali kepada apa namanya Trisila Pancasila itu sendiri, atau disebut dengan Ekasila Pancasila itu sendiri, yaitu gotong royong. Karena membangun suatu bangsa hari ini bukan sekedar ujuk-ujuk kita mengkritisi pemerintah saja, bukan, tetapi juga harus menjadi apa namanya motor penggerak anak-anak muda untuk mengumpulkan ide dan gagasannya yang kemudian membangun bangsa ini ke depan yang lebih baik, yang sesuai dengan cita-cita kebangsaan Indonesia itu sendiri. Betul. Jadi jangan cuma sekedar mengkritisi, tapi kita juga harus melahirkan solusi. Ya itu bagian daripada bentuk kontribusi kita untuk perkembangan dan kemajuan bangsa. Nah Bung, saat ini kan kita udah masuk momentumnya pas sebenarnya, karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus yang juga merupakan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kacamata Bung melihat saat ini apa yang harus dilakukan oleh pemuda, khususnya mahasiswa, untuk ikut dalam berpartisipasi untuk kemajuan bangsa dan negara? Baik. Kalau kita lihat konteks hari ini, saya kira memang konteks waktu itu mereka melawan penjajah itu dengan bambu runcing, kontak fisik, senjata dan lain sebagainya. Tapi pada konteks hari ini berbeda. Bung Karno menyampaikan bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa lain, kan seperti itu. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan hari ini terjadi. Kira-kira seperti itu. Situasi negara hari ini, kita kemarin mengangkat tema Indonesia merdeka dari COVID. Artinya dalam mengisi
pos-pos kritis ke pemerintah ini bukan sekedar kita mengkritisi kebijakannya, tetapi di satu sisi kita juga memberikan solusi kepada pemerintah. Hal apa yang tidak beres itu harus diberesi juga kan, seperti itu. Nah, bagi saya, pesan saya kepada pemuda hari ini seperti itu. Jangan sekedar kita menjadi mitra strategis, tetapi kita lupa tugas fungsi kontrol kita sebagai mahasiswa adalah sebagai agen of change, agen of perubahan, dan lain sebagainya. Jadi pos-pos kritis itu harus diisi terus untuk mengontrol berjalannya pemerintahan di tengah penanganan pandemi yang carut marut hari ini. Baik. Luar biasa. Bung, kita udah sampai di penghujung. Saya ada games nih sedikit, Bung. Nanti saya akan memberikan 3 pertanyaan. Bung langsung menjawab. Tapi dengan cepat ya. Tidak boleh lambat. Yang pertama. Langsung dijawab ya, Bung ya. Kader Gemeni atau masyarakat umum? Masyarakat umum. Masyarakat umum. Legislatif atau eksekutif? Eksekutif. Eksekutif. Praktisi atau akademisi? Praktisi. Terima kasih Bung atas Siap. waktunya. Luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bung Sujahri bisa menjadi motivasi tersendiri untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah yang telah menyaksikan video ini. Dan yang paling terpenting adalah kita harus tetap saling mensupport, kita harus saling menjaga silaturahmi, kita juga harus saling membantu, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti saat ini. Itu kita memang harus saling bekerja secara kolektif. Kita tidak bisa untuk one man one show. Kita harus membutuhkan juga support dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Baik, sampai ketemu di video atau konten gue selanjutnya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman-teman sekalian yang ada di rumah. Jika memang konten ini dapat bermanfaat, maka jangan lupa like, komen, dan subscribe Saudara FR Channel. Bye.